Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih setia Tuhan tetap menjaga dan memelihara hidup kami, bahkan sampai di hari ini. Untuk itu Tuhan berkatilah kami, agar kami dapat terus berpegang kepada firman-Mu dalam hidup kami. Agar di dalam perjalanan hidup kami selalu berproses bersama dengan Tuhan untuk semakin berubah, mempermuliakan nama Tuhan dalam segala kata, karya, dan sikap hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kami siap menyambutnya dengan penuh ketaatan dan ungkapan syukur. Amin. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai dengan 46 menjadi bacaan kita pada saat ini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku menjadi seorang asing, kamu memberi aku tempat. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita semua disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena mau mendengar dan memelihara firman-Nya. Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, tema kita pada ibadah kita minggu ini adalah siapakah sesamaku? Mungkin tema ini adalah tema ini adalah sebuah pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika adalah pertanyaan yang tidak butuh jawaban, sebab sesungguhnya pertanyaan itu jawabannya cukup jelas. Maka ketika ditanyakan siapakah sesamaku manusia, jawabannya sangat jelas. Semua orang adalah sesamaku. Tetapi pertanyaan retorika ini menjadi sangat penting untuk direnungkan karena kita sudah tahu jawabannya. Kalau kita menjawab bahwa sesamaku adalah manusia tanpa batas, semua orang tanpa kecuali,
Maka pertanyaannya, kalau mereka adalah sesama, bagaimana sesungguhnya kita telah memperlakukan mereka? Bagaimana selama ini sikap kita kepada mereka? Sebab sebuah konsep, sebuah pemikiran, sebuah pendapat yang mengatakan bahwa sesamaku adalah semua manusia, itu akan memengaruhi kita ketika kita bersikap dengan orang lain. Ketika kita memperlakukan orang lain di dalam kehidupan kita. Pertanyaan retorika ini menjadi sangat penting pada saat dia tidak berbunyi kepada kita. Kita tahu jawabannya, tapi kita memperlakukan orang lain tidak manusiawi. Kita memperlakukan orang lain sama sekali tidak seperti sesama kita, tetapi sebagai orang yang kita anggap rendah, sebagai orang yang mungkin kita perlakukan dengan buruk dan kita tidak merasa bersalah karenanya. Mungkin kita bisa mengatakan dengan 1001 macam alasan dan mengatakan dia nyebelin, dia aneh, dia bikin ini dan itu, lalu kita memperlakukan teman kita, orang yang tidak kita kenal, dengan buruk. Pada saat kita memperlakukan orang pada saat kita memperlakukan orang dengan tidak hormat, pada saat kita memperlakukan orang-orang di sekeliling kita dengan tanpa kasih, dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan luka, dengan hal-hal yang menyakitkan, sebenarnya tindakan itu memberikan penjelasan yang lebih terang dari sebuah pertanyaan, siapakah sesama? Sebab kalau mereka kita pandang sebagai sesama kita, maka kita tidak akan bertindak seperti itu. Kalau mereka adalah sesama kita, sama seperti diri kita, artinya kita juga melihat mereka berharga seperti diri kita. Mereka menarik seperti kita menilai diri kita menarik. Mereka cerdas seperti kita mengagumi kecerdasan kita. Mereka berharga seperti kita mengatakan saya ini berharga. Kalau kita berpikir orang lain, semua orang adalah sesama kita, maka pasti kita tidak akan bully teman kita. Tidak akan. Betapapun penampilannya engkau boleh katakan aneh, lucu, lalu ditertawakan, Anda tidak akan menertawakan. Kalau kita menghidupi, kita meyakini bahwa semua orang sesama, kita tidak akan melukai dia. Kita tidak akan membuat sesama kita kehilangan rasa hormatnya, kehormatan dia. Kita tidak akan mempermalukan dia lalu mengolok-oloknya. Kita tidak akan membuka sesuatu yang seharusnya kita jaga. Mungkin teman kita menceritakan sesuatu karena mempercayai kita, lalu kita mulai menyebarkan itu untuk menjatuhkan namanya. Tidak akan kita lakukan. Kalau kita menghargai sesama kita sebagai sebuah refleksi bahwa mereka adalah yang berharga seperti kita, maka cara kita memperlakukan orang lain pun menjadi berbeda. Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pada saat ini mengingatkan kita bagaimana kita memperlakukan. Injil Matius mengatakan orang yang paling hina. Artinya apa? Sesungguhnya kita sering memandang rendah orang lain. Kalau kita memandang rendah orang lain, kemudian bagaimana sebenarnya kita memperlakukannya? Semakin kita memandang rendah orang lain, biasanya semakin buruk perlakuan kita. Tetapi kalau kita melihat orang lain itu sama seperti saya, kita bisa menghargai. Contoh paling mudah. Bagaimana? Karena kan kalau memperlakukan, boleh katakan asisten rumah tangga rekan-rekan. Coba bandingkan kalau Anda memperlakukan guru Anda. Mungkin kalau di rumah Anda bisa saling teriak, melempar barang, menyuruh dengan suara yang keras, bahkan mungkin tanpa ada kata tolong, tanpa ada kata terima kasih. Dan Anda mengatakan, dia kan udah saya bayar. Lalu Anda bisa memperlakukan apapun dengan tanpa sopan kepada mereka. Coba bandingkan ketika rekan-rekan berhadapan dengan guru, berani nggak melakukan hal seperti itu? Pasti tidak. Kalaupun rekan-rekan butuh bantuan guru, rekan-rekan akan berpikir gimana ya caranya mengucapkan sesuatu yang sopan, meminta tolong dengan sopan kepada guru saya untuk menolong saya dalam sesuatu yang saya butuhkan atau kesulitan yang saya hadapi.
Pasti Anda tidak lupa untuk berterima kasih, bukan, kepada guru Anda? Coba lihat perbandingannya. Pada seseorang yang kita anggap sesama kita, sama berartinya dengan kita memperlakukannya dengan hormat, dengan penuh kasih. Tetapi kepada orang yang kita pandang sebagai orang yang tidak sesama dengan kita, jauh di bawah kita berlakunya dengan semena-mena. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, menjadi penting pertanyaan retorika ini. Sungguhkah pertanyaan yang sudah jelas jawabannya ini kita hidupi dalam perilaku kita tiap hari? Sungguhkah kita mengatakan semua orang adalah sesamaku manusia? Kalau kita mengamini bahwa semua orang adalah sesama kita manusia, maka mari kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan baik adanya. Mari kita memperlakukan mereka seperti sesama kita, sama dengan kita. Kita mau diperlakukan dengan hormat, maka perlakukanlah teman-teman kita dengan hormat. Kita mau dicintai, maka cintailah orang-orang yang ada di sekitar kita. Mau dihargai, maka hargailah mereka. Kita mau orang bersikap sopan kepada kita, maka bersikap sopanlah kepada orang lain. Kita mau kalau kita ini senang orang lain ramah kepada kita, mulailah ramah dengan orang lain. Banyak anak-anak remaja saat ini paling sulit ramah, terutama kepada orang asing. Merasa tidak kenal, merasa tidak butuh, lalu muka ditekuk-tekuk dan tidak menunjukkan keramahan sama sekali. Bahkan banyak anak remaja yang sudah ditanya pun menjawabnya ogah-ogahan, ya, menjawabnya juga dengan bermalas-malasan, seperti tidak menghargai orang yang berbicara di depannya. Tapi syukur banyak anak remaja yang bersikap berbeda, bisa menghargai orang yang berbicara di depannya, bisa menghargai dan memperlakukan orang yang ada di depannya, sekalipun tidak sama sekali dia kenal, dengan hormat, dengan santun, dengan baik. Pada saat kita membiasakan diri kita bersikap seperti ini, sebenarnya kita sedang menghidupi bahwa tiap orang yang kita jumpai dalam hidup kita, siapapun mereka, adalah sesamaku manusia yang harus kuperlakukan dengan baik. Karena dia adalah sesama yang berharga di mata Tuhan, berharga di mataku. Dia dicinta Tuhan, aku patut juga memperlakukannya dengan cinta kasih Tuhan. Dan itu yang membuat kita bisa merefleksikan diri kita, bagaimana kita bertindak kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, rekan-rekan remaja, mari yuk kita mulai mengevaluasi, dan kalau evaluasinya tidak terlalu baik, mari kita ubah. Yuk kita ubah bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Coba ingat-ingat dalam minggu ini siapa yang kita perlakukannya tidak baik. Mungkin ada teman kita yang kita permalukan, kita tertawakan. Mungkin ada teman kita yang kita katakan goblok lu, begitu ya, sehingga dia tidak percaya diri, atau jelek lu, kayak gitu mah jelek, nggak bagus, begitu ya. Lalu dia membuat dia juga menjadi minder, nggak percaya diri lagi, begitu. Mari kita ingat-ingat bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita, termasuk orang-orang asing yang mungkin tidak kita kenal, mungkin yang kita perlakukan dengan buruk dan jutek, begitu ya. Mari firman Tuhan mengatakan, jika engkau melakukan yang baik bagi saudaramu yang paling hina ini, engkau sedang melakukannya untuk aku. Pertolongan-pertolongan yang kita berikan kepada orang lain bisa 1001 macam. Orang lapar dikasih makan, orang haus dikasih minum, orang telanjang dikasih pakaian, orang sakit dijenguk, 1001 macam sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang terpenting adalah bukan bentuk-bentuknya, sebab bentuk-bentuknya bisa menjadi sangat variasi tergantung situasi yang kita hadapi, tetapi adalah prinsipnya. Bagaimana kita betul-betul mengimani setiap orang adalah sesamaku. Setiap orang yang adalah sesamaku itu adalah berharga di mata Tuhan. Seperti aku, dia patut diperlakukan dengan baik dan sopan seperti aku. Dia patut didengarkan seperti aku. Kalau kita melihat semua orang sebagai sesama, kita bisa memerangi, kita bisa mengubah cara kita bersikap dengan orang lain. Dan
tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sopan pada orang lain dan sebagainya. Maka biarlah pesan firman Tuhan pada minggu ini dorong kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengatakan siapapun, dari manapun, kenal tidak kenal, tua ataupun muda, adalah sesamaku Tuhan. Maka ajar aku memperlakukan mereka semua dengan baik, seperti Engkau memperlakukan aku dengan baik, dengan cinta. Ajar aku memandang mereka dengan hormat, seperti Engkau menghargai aku dan memperkenankan aku ini di hadapan. Mari kita hidupi, mari kita perjuangkan. Saya mau mengajak anak-anak remaja, coba kita mulai dalam sepekan ke depan, bagaimana kita mencoba satu demi satu, kebiasaan demi kebiasaan kita ubah ketika kita berbicara kepada orang lain, berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita. Kita belajar memperlakukan setiap orang dengan baik, dengan sopan, dengan santun, dengan cinta kasih yang diberikan Tuhan. Mari, semua orang adalah sesama. Biarlah kita boleh melakukan mereka. Kita boleh menempatkan diri kita di antara mereka. Kita boleh bersikap benar-benar menunjukkan bahwa mereka adalah sesama kita. Dengan kerendahan hati, dengan kemurahan hati, dan dengan ketulusan serta cinta yang datangnya dari Tuhan. Selamat memperjuangkannya dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang mencintai kami sebagai makhluk yang berharga, Allah yang memandang kami dengan cinta kasih-Mu sehingga melayakkan kami bahkan pada saat kami telah hancur dalam dosa dan kesalahan kami. Tuhan, Engkau mengangkat kami, Engkau memelihara kami dengan cinta-Mu. Maka ajar kami untuk juga melakukan hal yang sama dengan sesama kami. Biarlah kami boleh memandang orang lain sebagai sesama kami, sehingga apa yang baik, apa yang sopan, apa yang manis, apa yang benar, yang boleh kami tunjukkan dalam sikap kami bersama-sama. Tuhan, tolong mampukan kami agar kami dapat memperlakukan tiap orang di dalam hormat dan cinta yang datangnya dari Tuhan. Maka ya Bapa, pada saat ini kami bersatu hati bagi kehidupan kami dimanapun kami berada, dalam pergaulan kami, dalam keluarga kami. Biarlah kami boleh menjadi alat berkat Tuhan dalam setiap perjumpaan kami dengan sesama kami untuk menyatakan cinta dan kebaikan Tuhan dimanapun Tuhan mempercayakan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus